Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya, Alza Ridho Maulana dan teman saya Aldonanda Susanto untuk memenuhi tugas proyek fisika radiasi tentang interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasian dalam dunia medis dan industri pada modalitas pesawat CT scan. Berikut penjelasannya. Interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasian dalam dunia medis dan industri pada modalitas pesawat CT scan. Tujuan pembelajaran untuk memahami prinsip kerja, fungsi, dan penerapan pesawat CT scan dalam bidang medis dan industri. Selain itu, bertujuan mengetahui interaksi radiasi dengan materi. Radiasi pengion, aliran energi dalam bentuk partikel atom dan subatom atau gelombang elektromagnetik yang mampu melepaskan elektron dari suatu atom, menyebabkan atom tersebut menjadi bermuatan atau terionisasi. Radiasi pengion mencakup ujung spektrum elektromagnetik yang lebih energi, sinar X dan sinar gamma, dan partikel subatom, seperti elektron, neutron, dan partikel alfa, inti helium yang masing-masing terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Melalui perpindahan elektron, ionisasi, radiasi pengion secara efektif mengganggu ikatan molekul. Pada organisme hidup, gangguan tersebut dapat menyebabkan kerusakan parah pada sel dan materi genetiknya. Jenis kerusakan DNA yang khas yang dihasilkan oleh radiasi pengion, bahkan oleh satu lintasan radiasi yang menembus sel, melibatkan beberapa lesi yang berdekatan yang mengganggu mekanisme perbaikan DNA seluler. Meskipun sebagian besar sel yang mengalami kerusakan akibat radiasi tersebut dapat dihilangkan oleh jalur respons kerusakan, beberapa sel mampu menghindari jalur ini, berkembang biak, dan akhirnya mengalami transformasi ganas, sebuah langkah krusial dalam perkembangan kanker. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Radiasi dapat dibedakan atas radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi dengan tingkat energi yang cukup untuk mengionisasi materi yang dilintasinya. Radiasi jenis ini dapat berbentuk partikel seperti alfa, beta, dan lainnya, dan berbentuk gelombang elektromagnetik seperti sinar X atau radiasi gamma. Radiasi non-pengion adalah jenis radiasi dengan tingkat energi yang rendah, sehingga tidak mampu melakukan ionisasi pada materi yang dilintasinya. Dan radiasi jenis ini berbentuk gelombang elektromagnetik. Contoh radiasi non-pengion adalah gelombang radio, TV, handphone, laser, radar, dan microwave. Pada animasi materi bahan ajar saat ini, hanya akan dibahas tentang radiasi pengion saja. Interaksi radiasi dengan materi. Radiasi pengion aliran energi dalam bentuk partikel atom dan subatom atau gelombang elektromagnetik yang mampu melepaskan elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut menjadi bermuatan atau terionisasi. Radiasi pengion mencakup ujung spektrum elektromagnetik yang lebih energi, sinar X dan sinar gamma, dan partikel subatom seperti elektron, neutron, dan partikel alfa, inti helium yang masing-masing terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. During a CT scan, the patient lies on a table that then slides into the scanner. As the patient enters the scanner, the integrated X-ray source rotates, continuously emitting X-rays that penetrate a given part of the body from every angle. Organs and tissues in the body attenuate the X-rays to different degrees. The rays that pass through the body hit detectors and are converted into electronic signals. These signals allow the computer to calculate an image. 2 X-ray tubes make the sectional images in half the time, so it's even possible to get a clear image of a rapidly beating heart. Prinsip kerja CT scan. Prinsip kerja CT scan didasarkan pada penggunaan sinar X yang memancarkan berkas radiasi yang melewati tubuh pasien. Berkas sinar X tersebut mengalami penyerapan atau atenuasi yang berbeda pada berbagai jaringan tubuh, sehingga intensitas radiasi yang diterima oleh detektor bervariasi sesuai dengan jenis jaringan yang dilalui.
Data intensitas sinar X yang diterima oleh detektor ini kemudian diproses oleh komputer untuk membentuk gambar penampang tubuh secara 3 dimensi dengan resolusi tinggi. Pemindaian CT sangat diperlukan dalam berbagai bidang medis, termasuk onkologi, kardiologi, neurologi, dan kedokteran darurat. Onkologi, CT scan berperan penting dalam deteksi, penentuan stadium, dan pemantauan kanker. CT scan membantu mengidentifikasi tumor, menentukan ukuran dan lokasinya, serta menilai tingkat metastasis. Dalam terapi radiasi, CT scan digunakan untuk merencanakan dan memandu pengobatan, memastikan penargetan jaringan kanker yang tepat sekaligus menjaga jaringan sehat tetap sehat. Kardiologi, dalam kardiologi, CT scan digunakan untuk pencitraan non-invasif pada jantung dan pembuluh darah. CT scan juga digunakan untuk mengevaluasi anatomi dan fungsi jantung, membantu diagnosis dan penanganan berbagai kondisi jantung. Neurologi, aplikasi neurologis CT scan mencakup penilaian cedera otak traumatis, stroke, dan perdarahan intrakranial. CT scan memberikan visualisasi struktur otak yang cepat dan akurat, penting untuk diagnosis dan intervensi tepat waktu pada kondisi neurologis akut. CT scan juga digunakan untuk mengevaluasi kondisi kronis seperti tumor otak dan penyakit degeneratif. Kedokteran darurat, dalam situasi darurat, CT scan sangat berharga karena kecepatan dan akurasinya. CT scan umumnya digunakan untuk mendiagnosis kondisi akut seperti radang usus buntu, emboli paru, dan trauma abdomen. Kemampuan untuk mendapatkan gambar detail dengan cepat membantu pengambilan keputusan yang cepat dan meningkatkan luaran pasien. Radiasi sinar X adalah proses perambatan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menembus material tanpa perantara, sehingga digunakan dalam CT scan untuk menghasilkan gambar detail bagian dalam tubuh. Interaksi radiasi dengan material meliputi efek fotolistrik, elektron terlepas dari atom, dominan pada energi rendah seperti jaringan lunak, pencar Compton, energi dipindahkan ke elektron, umum pada energi tinggi seperti tulang, dan penyerapan yang bervariasi berdasarkan kepadatan jaringan lunak menyerap sedikit, tampak abu-abu, tulang lebih banyak, tampak terang. Detektor merekam perbedaan intensitas ini untuk menciptakan gambar ronsen. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, khususnya dalam penggunaan alat pencitraan medis seperti CT scan, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akurasi diagnosis serta kualitas pelayanan terhadap pasien. Diharapkan dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip kerja, etika, dan penerapan teknologi ini tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan aman bagi pasien.